Di belakangnya masih ada taman yang cukup besar. Teman-teman bisa manfaatin nih, ruangan ini disulap jadi ruangan studionya. Rumah 3 lantai terbaru dari Ciputra Group. Ada 4 plus 1 kamar, dekat tol dan juga stasiun. Harganya mulai 2,4 miliaran. Ayo kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan FMZ. Nah, kali ini kita balik lagi nih ke Citra Garden Serpong. Sebelumnya, kita sudah pernah review yang 1 lantai, itu ada yang depan 6x12 dan 7x12. Kali ini kita akan bahas yang 2 lantainya. Nah, kebetulan yang akan kita bahas kali ini adalah yang tipe 3 lantai. Jadi ada attic room-nya, ukuran 8x15. Sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, saya mau kasih tahu nih buat teman-teman khusus yang baru banget nih ngikutin kita. Jadi memang di channel YouTube kita ini tidak membahas detail tentang rumahnya, tapi kita ngebahas 3 hal. Kita ada 3 segmen. Yang pertama adalah segmen gali lebih dalam, kita akan bahas layout rumahnya seperti apa. Nah, yang kedua, kita akan bahas namanya segmen duduk bareng. Di situ kita membahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Nah, yang ketiga kita ada namanya segmen tes akses. Kita akan tes aksesnya dari perumahan yang kita review ke beberapa fasilitas penting yang ada di sekitarnya. Jadi itu ya teman-teman, dan terima kasih juga untuk support dan apresiasinya selama ini. Teman-teman yang mau lebih detailnya lagi tentang project Citra Garden Serpong, tonton video yang sebelumnya ya, yang 1 lantai. Jadi biar teman-teman bisa tahu nih sekeren apa dan sebagus apa sih project ini. Yaudah, sekarang kita lanjut yuk. Kita bahas rumah yang tipe yang 2 lantainya. Sekarang kita bahas dari tampak depannya. Ini konsepnya ada konsep ala-ala resort lah ya, tropis, banyak bukan jendelanya, terus juga ada konsep roster-rosternya. Jadi konsepnya enak banget nih buat rumah sekaligus buat healing. Di depannya sudah terdapat carport untuk 2 mobil, besar banget. Terus juga ini saya suka nih. Ini dia motifnya itu kayak motif marmer ya, tapi ini granit. Tapi yang keren banget sih, pemilihan warnanya juga motifnya. Terus juga udah ada kanopi seperti ini. Dan yang saya suka adalah taman di depannya tuh gede. Jadi teman-teman punya 2 taman di depan dan juga di area belakang. Di sini juga dapat teras nih teman-teman, lihat. Terasnya juga besar. Mungkin ada ojek online, ada kirim paket. Bisa terima di sini, nggak perlu di dalam. Bisa teman-teman taruh box juga, jadi biar lebih enak juga nih. Nah, yang saya suka juga sudah secure banget. Di depannya sudah ada CCTV. Di depan 1 titik, di ruang tengah juga 1 titik. Jadi rumah juga sudah smart home system, pintu sudah smart door lock. Yuk sekarang kita masuk. Oke, lihat. Wah, pas masuk enak nih, areanya ada lorong sebelah sini. Ini bisa jadi area private sebenarnya. Di sini jadi ruang buat terima tamu atau jadi area foyer dan lain-lainnya. Kita geser ke sebelah sini ya teman-teman. Nah, ini dijadikan ruang keluarga. Jadi ruang keluarganya dibuat partisi, tapi nanti aslinya itu nggak ada ya. Jadi ngeplong aja. Terus juga di sebelah sini ada taman yang besar banget. Ini ukuran sekitar 4x4,25. Jadi kalau suatu saat teman-teman nih butuh mau dibangun lagi jadi bangunan bisa. Dan tenang aja, ini karena rumah contoh ya. Nanti temboknya tinggi kok. Jadi sama tetangga nggak bisa ngintip kayak gini. Lanjut, di sini bisa dijadikan ruang makan. Di sini di rumah contohnya dibuat untuk 6 seat ya. Jadi emang besar banget ini di sebelah sini. Tapi kalau misalkan teman-teman belum butuh yang gede, yang lebih kecil, jadi areanya lebih banyak space buat bergerak. Kita ke sini ada area dapur, dan nanti kita akan ke belakang ya, itu area untuk servis dan area ART. Ini sih kalau saya nyebutnya bisa jadi dapur bersih. Karena rumahnya cukup besar teman-teman, di belakang itu bisa dijadikan juga dapur kotor. Nah, seperti apa? Yuk kita sini dulu. Ya deh. Ini lorongnya juga besar dan sudah ada roster seperti ini, jadi tetap sirkulasi udaranya bagus nih. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan ya mau jemur baju di sebelah sini atau mungkin mau taruh di belakang juga bisa, pilihannya banyak banget. Nah, ini ada 1 kamar ART ya teman-teman di sini. Kamarnya cukup besar buat ukuran kamar ART, dan kamar mandinya ada di sebelah sini. Nah, di sini ya udah ada instalasinya, taruh mesin cuci, atau nanti teman-teman mau jemurnya di area belakang taman atau mau di sini juga bisa. Jadi banyak pilihan buat teman-teman manfaatkan di rumah ini. Yuk sekarang lanjut. Jadi di lantai 1 itu terdapat 1 kamar tidur. Bisa untuk kerja di kamar tidur tamu, kamar orang tua, ataupun jadi ruang kerja di rumah. Yuk masuk. Wow, ini sih pas ya kalau menurut saya buat jadi kamar atau jadi ruang kerja. Ini kan kalau di rumah contohnya dijadikan untuk ruangan kerja seperti ini ya. Jadi multifungsi banget sebenarnya. Ini teman-teman kalau misalkan mau jadikan sofa bed juga bisa. Jadi suatu saat ketika ada tamu berkunjung, bisa dijadikan buat tempat tidur. Nah, ini juga ada referensi juga nih, kamarnya itu bisa menggunakan vinyl atau parket seperti ini. Dan ini enak kan, kalau pagi hari kalau lagi kerja, dia tinggal buka aja. Wah,
terang banget tuh, asik. Jadi sirkulasi udara, pencahayaannya juga optimal sekali di rumah ini. Oke, yuk lanjut. Sebelum naik ke atas, kita ke sebelah sini dulu. Nanti aslinya ini kan kosong, jadi teman-teman bisa jadikan ruangan storage seperti ini. Jadi manfaatkan di bawah tangga untuk taruh barang-barang yang mungkin alat-alat kebersihan atau mungkin untuk taruh berbagai hal yang tidak terlalu penting banget, bisa taruh sini. Nah, ini kamar mandinya di lantai 1. Turun sekitar 1-2 step ya, 2 step tangga. Dia memanfaatkan area bawah tangga nih, bagus banget nih kalau menurut saya. Dan ini tetap ya, sirkulasi udara sudah ada, pencahayaannya juga oke. Dan ini cukup besar menurut saya untuk ukuran kamar mandi yang ada di bawah tangga ya. Kita udah beres nih bahas lantai 1-nya. Sekarang kita akan ke lantai 2. Di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Dan ada satu lagi nih, lantai etiknya yang keren banget. Yuk, kita lanjut. Sekarang kita di lantai 2. Di sini terdapat 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. 1 kamar mandi sharing yang kita lihat di sebelah situ, dan ini 2 kamar tidur anak ya. Nah, terakhir kita akan ke sebelah sini, kamar utamanya. Yuk, sekarang masuk. Dari ukurannya, ini kurang lebih sekitar 3,425 kali 3 meter. Di kamarnya ini juga penempatannya pas banget. Di sini ada ruang belajar, dan di sebelah sini ada kasur single. Di sebelah kanan kiri juga masih ada space ya, teman-teman. Nah, ini saya suka nih, ada accent kayu, sama dia konsep lemarinya tuh ala-ala kayak ke Jepang-Jepangan nih. Bisa ditiru lah referensinya. Dan tidak ketinggalan, pastinya untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya dia bagus banget, maksimal sekali. Oke, lanjut kita ke kamar kedua. Sebelah sini, sebelahan. Jadi ini kamar ukurannya 3 kali 3 meter. Ini agak beda nih konsepnya. Ya ini cocok sih buat jadi anak kedua, atau ya kalau 2 anak bontot lah ya. Sama kasurnya single, dan di bawah itu ditaruh buat taruh laci. Ini oke sih, jadi bisa menghemat banget nih kebutuhannya. Ditambah dengan penambahan parket atau vinyl seperti ini cocok nih. Misalkan supaya lebih nyaman, lebih enak juga ketika masuk kamar. Ada meja belajar juga di sini. Ini bisa buat taruh buku. Di bawah juga bisa masih ada storage. Ini oke banget sih desain. Ya sama ada accent kayu juga. Oke. Ya konsep-konsep kekinian lah yang digunakan di rumah contoh ini. Dan satu ada sebelah sini kamar mandi sharing. Kamar mandinya cukup besar, teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah sanitary-nya dari Toto, jadi kualitasnya juga yang bagus. Sirkulasi pencahayaan juga semuanya oke. Lanjut, kita masuk ke kamar utamanya. Yuk masuk. Besarnya sudah pasti nyaman sekali, dan ini pasangan Anda juga pasti suka banget. Kasurnya muat ukuran king size. Ada kamar mandi dalam sebelah sini. Nah, kita kesini dulu. Dan kamar mandinya cukup besar ya. Kebetulan lagi ada perbaikan. Semuanya juga sudah sanitary dari Toto. Nah, kita fokus ke sini dulu aja. Rumahnya ada balkon. Dan balkonnya unik nih. Kelihatannya balkonnya kecil, tapi yuk sini. Dia panjang sampai ke sini. Oke. Konsepnya unik ya, karena saya baru pertama kali nemuin balkon yang memanjang dan di sebelah sini besar. Jadi kalau teman-teman mau naruh kursi, sofa kecil buat santai-santai pagi, sore hari, ngobrol sama pasangan, atau mungkin mau cari inspirasi, bisa di sini. Dan saya suka dengan accent rosternya nih. Rosternya ini bisa dibilang membuat privasi kita lebih terjaga, tapi tetap kita dapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang oke banget. Lanjut, kita mau ke lantai etiknya. Jadi rumah ini bisa dibilang mungkin 3 lantai ya, namun 3 lantainya adalah etik room, yang dimana bisa jadi kamar tambahan, ruang hobi, ruang entertain, ataupun buat ruangan khusus sama keluarga inti di atas. Yuk lanjut. Kita sudah sampai di ruangan etiknya. Silakan masuk, dan ini besar banget teman-teman. Ukurannya kurang lebih sekitar 4 kali 4,25 atau mungkin 4 kali 5 meter. Jadi hampir 20 meter persegi ya. Ini bisa dijadikan ruangan buat kumpul-kumpul atau ruangan studio. Misalkan sekarang kan lagi banyak nih live TikTok, live Instagram. Teman-teman bisa manfaatin nih ruangan ini disulap jadi ruangan studionya. Oke sih, dan ceilingnya tinggi banget ya teman-teman. Mungkin sekitar 4-5 meter.
Jadi tuh kesannya tuh enak banget di sini. Ya, ini bisa jadi inspirasi nih teman-teman. Jadi ruangan buat bermain anak kita nanti. Oke? Wah, di sini juga tetap ya. Setiap ruangannya pokoknya ada sirkulasi udara dan pencahayaan alaminya. Oke, kita beres nih bahas rumahnya dari lantai 1 sampai lantai 3. Nah, setelah ini kita akan masuk ke segmen duduk bareng yang kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Karena kita ada di segmen duduk bareng, di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Cash kerasnya itu Rp2.439.936.885. Untuk cara bayar yang kedua adalah cash bertahap, kita akan ambil yang 24 kali tanpa DP. Untuk harga rumahnya adalah Rp2.754.596.570. Untuk cicilan per bulannya kurang lebih sekitar Rp114.149.857. Yang terakhir adalah KPR. Kita pakai hitungan KPR yang KPR Express 1 kali DP, yaitu yang 10%. Untuk harga rumahnya sendiri adalah Rp2.665.667.729. Yang 20 tahun ya, per bulannya sekitar Rp15.833.005. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya langsung atau survei ke lokasi, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir. Siapapun yang dapat info dari Pak Meset sudah kami briefing. Jadi Anda tidak akan dikejar-kejar dan justru akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Sip, kita udah beres, kita lanjut yuk ke segmen tes akses. Sekarang kita akan tes akses dari Citra Garden Serpong ke pintu tol dan Mall Aeon. Nah, kita nyalakan dulu timernya. 3, 2, 1, let's go. Kita tesnya jam 14 lebih ya, jam 2 siang lebih, hampir setengah 3. Kanan kita Cisauk Point, seberangnya dari stasiun Cisauk. Ini kita bisa tempuh dalam waktu 3 menit 50 detik. Ini karena naik mobil dan lagi agak trafiknya lagi agak padat. Kalau teman-teman naik motor nih ke stasiun, itu mungkin 1-2 menit lah. Jalan kaki bisa ya, jalan kaki 5 menit lah, sampai 10 menit kalau dari perumahannya. Atau bensin Pertamina, dan juga ada beberapa kuliner, ada PH Delivery, ada masjid juga. Nah, teman-teman lihat ya, di sebelah kanan kiri kan lagi ada pengerjaan pelebaran jalan nih. Jadi nantinya jalan Cisauk Raya ini akan jadi lebih besar dan akan ada flyover. Jadi teman-teman kalau mau ke Citra Garden itu nggak lewat jalur ini lagi, karena ini jalur khusus buat ke stasiun Cisauk. Kalau buat ke Citra Garden nanti lewat flyover yang khusus untuk kendaraan pribadi dan motor. Kita masuk nih teman-teman di kawasan BSD. Kalau kita ke kanan itu ke Intermoda, lurus ke kampus Atmajaya dan ruko The Icon. Nah, kita ke kiri. Nah, ini juga ada ruko-ruko bisnis yang baru banget jadi. Ini udah ramai banget ya teman-teman. Nah, kita udah sampai nih teman-teman. Sebelah kiri adalah pintu tol Aeon yang ke arah Jakarta, Pondok Indah dan sekitarnya. Ini waktunya 8 menit 20 detik ya. Kita lanjut dikit lagi sampai Aeon. Jadi teman-teman lihat ya, di seberang kanan kita itu Mall Aeonnya. Jadi kita udah sampai nih ke tujuan kita untuk tes akses. Ini kita stop dulu waktunya. 8 menit 45 detik. Oke, nah itu Aeonnya di seberang. Kita beres nih tes aksesnya dari Citra Garden Serpong ke Mall Aeon dan juga pintu tol Aeon. Kita lihat lagi waktunya 8 menit 45 detik. Jadi kita tesnya jam 2 lewat tadi ya teman-teman. Sekarang udah nyampe setengah 3. Jadi teman-teman bayangin kalau tinggal di Citra Garden Serpong, sekarang kan lagi pembangunan nih. Apalagi ke depannya kalau sudah pelebaran jalan beres, flyover sudah beres, itu akan jadi lebih cepat lagi nih teman-teman buat mobilitasnya, baik ke arah stasiun kereta ataupun nantinya ke pintu tol. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget nih. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Pak Meset. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir nih, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Langsung aja follow Instagram kami di farm.asset dan YouTube kami Pak Meset. Dari kami sampai jumpa di video berikutnya.